Selamat pagi Mr. Billy dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felis Benedikta. Dan sekarang saya akan membahas tentang bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Dan beberapa contoh dari bencana alam adalah gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, dan angin topan atau angin puting beliung. Sebelum saya membahas tentang beberapa contoh dari bencana alam, saya akan membahas dari dampak bencana alam secara umum terlebih dahulu. Dapat kita lihat dari foto tersebut, itu adalah dampak bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lalu dampak dalam bidang sosial juga dapat mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas, dan menimbulkan trauma bagi orang-orang yang terkena dampak bencana alam tersebut, terlebih bagi mereka yang kehilangan keluarganya ataupun tempat tinggalnya. Sementara itu, kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan, seperti foto berikut. Selain bencana alam yang lebih berdampak negatif bagi manusia, ternyata bencana alam juga dapat mengakibatkan, maksudnya berdampak positif bagi alam itu sendiri, seperti contohnya terbentuknya ekosistem baru karena terbentuknya daratan baru, pelebaran pantai, dan tanah yang menjadi subur karena letusan gunung berapi. Lalu beberapa penyebab dari bencana alam dalam faktor alam diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, erosi tanah, getaran, lereng tebing yang terjal, bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, dan tumpukan sampah. Dalam faktor lain, bencana alam dapat disebabkan oleh pemanasan global, tingginya angka bangunan, dan kerusakan alam yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lalu bencana alam terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah gempa bumi. Seperti foto tersebut adalah foto dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menghasilkan gelombang seismik. Gempa bumi alami biasanya disebabkan oleh gerakan dari kerak bumi. Namun ada pula gempa bumi buatan atau gempa bumi yang terjadi karena perbuatan manusia. Faktor-faktor penyebab gempa bumi dari ulah manusia antara lain karena menggunakan peledak, dinamit, nuklir, dan bom berkekuatan besar. Berikutnya adalah dampak-dampak terjadinya gempa bumi. Dapat kita amati dari gambar tersebut. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, terpuruknya perekonomian setempat, kerugian bagi perusahaan-perusahaan, terganggunya jaringan komunikasi, dan menimbulkan trauma bagi para korban, terutama bagi mereka yang kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Lalu tanda-tanda terjadinya gempa bumi adalah munculnya awan gempa seperti foto tersebut. Lalu ada pula peralatan elektronik yang mengalami gangguan yang tidak wajar. Lalu ada tingkah laku hewan yang gelisah dan tiba-tiba menghilang. Dan terlihatnya pula cahaya gempa seperti foto tersebut. Beberapa peristiwa gempa bumi ganas di Indonesia adalah gempa Aceh di tahun 2004, gempa Nias di tahun 2005, gempa Pangandaran di tahun 2006, dan gempa Yogyakarta di tahun 2006. Bencana alam berikutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor atau disebut gerakan tanah dapat kita katakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi karena pergerakan massa bebatuan atau tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi, kurangnya penanaman pohon, gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, dan atau karena terjadinya gempa bumi. Beberapa dampak dari terjadinya longsor dapat kita amati dari gambar berikut. Dampak-dampaknya adalah terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Lalu yang akan kita bahas adalah tanda-tanda dari tanah longsor. Tanda-tandanya dapat kita amati dari gambar berikut, yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya air mata baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil yang mulai berjatuhan.
Beberapa peristiwa tanah longsor di Indonesia adalah tanah longsor di Banjarnegara pada tahun 2021. Dan gambar tersebut adalah dampak dari tanah longsor di Banjarnegara. Lalu bencana alam berikutnya akan kita bahas adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti salah satunya adalah gempa. Gempa bawah laut merupakan pergerakan lempeng yang memungkinkan terjadinya gesekan atau tabrakan di antara kedua lempeng, sehingga salah satu lempeng mengalami kenaikan dan salah satu lempeng diantaranya mengalami penujaman, sehingga terjadilah tsunami. Namun selain itu, tsunami dapat terjadi karena letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan tumbukan benda luar angkasa. Tsunami dapat memberikan banyak dampak yang besar bagi bangsa manusia, seperti dari gambar berikut. Tsunami dapat memakan korban jiwa, menghancurkan berbagai bangunan, menghapus pantai, mengubah garis pantai, dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh tsunami. Dan tsunami juga memiliki tanda-tanda sebelum terjadinya, berupa terjadinya gempa besar, surutnya air laut seperti gambar tersebut, suara gemuruh, perilaku hewan sekitar yang tidak biasanya, dan aktivitas laut yang tidak wajar. Lalu beberapa contoh tsunami dahsyat di Indonesia adalah gempa bumi, maksudnya tsunami Aceh yang terjadi di tahun 2004, dan tsunami Pangandaran yang terjadi di tahun 2006. Lalu bencana alam selanjutnya yang akan kita bahas adalah banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul. Dan biasanya banjir yang disebabkan oleh kedua itu disebut sebagai banjir bandang. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, kurangnya penanaman pohon, penyumbatan aliran air akibat sampah, dan kurangnya lahan penyerapan air hujan. Terjadinya banjir ini mengakibatkan banyak dampak negatif yang muncul. Seperti contohnya adalah banjir yang membawa bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan banyak penyakit. Lalu banjir juga dapat mengakibatkan kemacetan karena banjir dapat melumpuhkan beberapa kendaraan, seperti pada gambar tersebut. Rusaknya lahan pertanian akibat banjir yang menerjang membuat petani gagal panen, sehingga pakan pun berkurang. Lalu jumlah air bersih juga akan berkurang karena sudah pada tercemar oleh banjir, karena banjir membawa air kotor, dan air kotor itu mencemari air bersih, sehingga menipislah jumlah air bersih yang ada. Lalu bencana banjir yang terjadi di Indonesia adalah banjir Sulawesi Selatan pada tahun 2019, banjir di Papua pada tahun 2019, dan banjir di Jakarta pada tahun 2020. Lalu ada bencana angin puting beliung. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara titik balik atau garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang berdekatan dengan khatulistiwa. Angin puting beliung terbentuk karena adanya perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Pertemuan antara udara panas dan dingin yang memiliki tekanan yang berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Ketika arus ini terbentuk dan terbentuk awan, maka terjadilah angin puting beliung atau angin topan. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung dapat berupa kerugian material dan non-material. Kerugian material adalah dengan rusaknya bangunan-bangunan dan fasilitas di sekitar lokasi kejadian. Dan kerugian material lainnya dapat berupa kehilangan harta dan tempat tinggal. Kerugian non-materialnya dapat berupa timbulnya korban jiwa dan korban luka-luka akibat dari angin puting beliung tersebut. Tanda-tanda datangnya angin puting beliung adalah dengan munculnya awan yang berlapis-lapis, dan di antara awan tersebut terdapat batas tepi berwarna abu-abu, biasanya menjulang tinggi pada pagi hari sebelum pukul 12 siang.
Awan tersebut dapat kita amati dari gambar tersebut. Lalu ada juga tanda-tanda angin puting beliung lainnya, yaitu munculnya awan yang berwarna hitam kelabu, biasanya akan datang hujan disertai angin. Beberapa peristiwa angin puting beliung dahsyat di Indonesia adalah puting beliung di Sidoarjo pada tahun 2021 dan angin puting beliung di Makassar pada tahun 2021. Ada pula angin puting beliung di Tegal pada tahun 2021. Kesimpulan dari bencana alam adalah bahwa bencana alam memang tidak selalu dapat dicegah kemunculannya. Begitu juga dengan kerugian material maupun korban jiwa yang ditimbulkan. Namun, beberapa bencana alam juga memberikan dampak positif bagi beberapa bidang. Seperti contohnya letusan gunung berapi yang membuat tanah sekitar lokasi kejadian menjadi lebih subur. Bencana alam pasti memiliki tanda-tanda sebelum terjadinya, maka dengan itu kita dapat bersiap-siap untuk menghadapi bencana yang akan datang. Demikian penjelasan saya mengenai bencana alam. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas waktunya.